bukan oversight lagi ya, ngeri. Ucapan fitnah dan bullying si Yoke ini ngeri, terlalu kata-kata biadab aja nggak cukup untuk menggambarkan ucapan bualan dia ini yang seolah-olah aku akhirnya 2 hari terakhir ini aku lihat semua hujatan dia terhadap diri aku. Na'udzubillahi min zalik ya teman-teman. Aku ini bukan manusia yang gak punya aib, tentu aku tuh punya aib, tetapi insya Allah ya tidak ada perbuatan aku masa laluku yang kira-kira menjadi beban mental buat aku. Kalau misalnya ada orang membongkar aib gitu, membongkar aku ini manusia biasa, aku ini rakyat biasa, orang pada umumnya nggak pernah macam-macam, hidup aku ya begini-begini aja, jadi aku nggak pernah khawatir. Baiklah, rasanya berapa hari ini, 2 hari ketiga ya aku diam aja juga nggak baik ya. Akhirnya kalian masih banyak bertanya ke aku kenapa aku diam aja selama 4 tahun ini. Yang namanya Yoke itu membuli aku tanpa henti, memfitnah aku dengan keji tanpa henti. Teman-teman semua, pertama maaf lahir batin, ini bulan puasa. Kedua, aku memang tidak mengenal itu manusia. Aku tidak tahu dan aku tidak pernah punya urusan apapun dengan yang namanya Yoke itu. Yang aku tahu dulu dia pernah ingin menjadi resellernya produknya NM. Nah, nggak jadi sehingga dia menjadi hatersnya NM. Terakhir dia malah berkawan dan aku yang dibully habis-habisan sampai dia tertangkap kemarin. Gitu ya singkat katanya ya. Berkaitan dengan kenapa si Yoke ini sampai ada di dalam tahanan, ya tentu itu biar menjadi rahasia. Aku nanti juga akan bergulir di persidangan. Kenapa dia bisa sampai ada di penjara gitu, perbuatan apa yang dia lakukan, apa kira-kira yang aku laporkan. Biarkan saja, tunggu saja sampai di sidang. Lagian kalian nggak perlu juga membahas ini manusia, emang dia siapa gitu loh. Kalau kalian menanyakan kenapa nggak dirilis, emang dia siapa. Terus kalau misalnya kenapa aku nggak bahas dari kemarin-kemarin, emang dia siapa gitu. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang yang perlu banget misalnya aku umumkan, oh gini-gini, nggak perlu gitu. Ini biarkan menjadi contoh buat teman-teman semua. Maka bijaklah bermain sosmed, karena kesabaran orang itu ada batasnya, dan semua orang itu pasti kalau terlalu jahat akan terpleset. Itu aja sih pesan aku, kalian tunggu aja ya. Pertama, kenapa sih aku tuh nggak mau melihat, aku tuh udah nggak ngerti udah berapa ratus kali menjawab ya, atau menenangkan teman-temanku ya. Kalian tentu tahulah aku ini lagi ngebela siapa saat itu ya. Aku itu ngaca di depan kaca, kira-kira Fitri, kalau kamu membela ini orang, apa kira-kira hal yang akan satu hari kalau kamu ribut sama dia yang kira-kira bikin kamu tuh malu. Teman-teman, aku ini bukan manusia yang gak punya aib, tentu aku tuh punya aib, tetapi insya Allah ya tidak ada perbuatan aku masa laluku yang kira-kira menjadi beban mental buat aku. Kalau misalnya ada orang membongkar aib gitu, membongkar aku ini manusia biasa, aku ini rakyat biasa, orang pada umumnya nggak pernah macam-macam, hidup aku ya begini-begini aja, jadi aku nggak pernah khawatir gitu. Apapun yang jujur ya, kalian boleh percaya boleh tidak. Kalau kalian bertanya ke aku kenapa sih aku tuh diem aja selama bertahun-tahun, kenapa aku tuh nggak sakit hati dengan ulah-ulah dia, teman-teman semua, kalian mau percaya enggak atau enggak, lillahi ta'ala nih, demi apapun aku tuh tidak pernah mau melihat apa yang dia ucapkan ke aku, apa yang dia fitnahkan ke aku, dan apa yang dia tuduhkan ke aku ya. Sampai pada satu titik dia memfitnah anak-anakku, dia menyuruh anak-anak aku tes DNA, ya itu benar-benar menyakitkan sekali ucapannya. Nah dari situlah aku tahu, oh ini manusia ini udah keterlaluan gitu, udah keji banget. Kalau dia memfitnah aku seolah-olah dengan nada bicaranya itu seolah-olah dia itu bener banget, seolah-olah itu kenal bestie banget, seolah-olah itu tahu masa lalu aku atau tahu aku ini siapa.
itu biadab banget ya. Tidak ada benarnya satupun yang dia ucapkan dari mulut dia, teman. Nah gitu teman-teman. Kenapa aku tuh diem aja nggak marah ya? Karena aku nggak pernah melihat gitu. Tapi terakhir 6 bulan terakhir kalau nggak salah kok ngeri kali gitu, semua orang disebut namanya, waduh seolah-olah hebat banget gitu ya. Oh ternyata dia merasa ada orang hebat ya. merasa ada orang hebat yang menurut dia yang bisa menjamin. Sekarang jaminlah ya. Kalau aku sih lillahi ta'ala ya, aku akan ikuti proses hukum ini sampai di mana. Dan aku mengerti gitu kenapa harus aku ya, entah apa dibalik motif ini semua ya. Kalau misalnya harus nyantelnya ke Fitri Sahuteru misalnya karena memang aku banyak followers misalnya ya, dan aku memang tadinya deket sama apa ya, tukang onar ya, aku terima gitu. Tapi ini sudah nggak lucu ya. Kayak kata temennya ada yang ngirimin ke aku tadi, oversight. Bukan oversight lagi ya, ngeri. Ucapan fitnah dan bullying si Yoke ini ngeri, terlalu kata-kata biadab aja nggak cukup untuk menggambarkan ucapan bualan dia ini yang seolah-olah aku akhirnya 2 hari terakhir ini aku lihat semua hujatan dia terhadap diri aku. Na'udzubillahimin zalik ya, bener-bener tuh keji loh, keji. Seolah-olah apa, pantesan kalian itu benci sama aku karena cara dia mengatakan, mengucapkan dengan mimik seolah-olah dia itu benar ya, seolah-olah apa yang diucapkan itu satu aja ucapan dia itu kalian buktikan, satu aja ucapan dia itu benar, aku kasih kalian THR nih ya, satu aja buktikan yang benar. Biadab dia. Karena ya, kenapa aku berani ya mengamini perkataan kalian nih yang oh ternyata dia disuruh si ini, oh ternyata ini, karena aku tahu ya, karena aku tahu satu perempuan penjual donat itu dia bukan siapa-siapa ya. Itu mah aku nggak reken lah, aku anggap dia itu orang gangguan jiwa. Tetapi dengan keberanian si Yoke itu sehingga semua orang disikat sama dia, entah itu siapa. Oh ini ternyata karena dulu kemunculan dia di dunia maya ini hanya aku fokusnya, kok sekarang jadi mengancam gitu. Oh semua yang dekat Fitri akan akan dia kuliti gitu. Emang buah kau kuliti? Kenapa sih mau sebodoh itu disuruh gitu ya? Dan kenapa sih kau yang menyuruh ini menciptakan musuh di hidup kau? Ya pokoknya sebelum ini menjadi bola liar ya teman-teman, sudah nggak usah dibahas. Dia bukan siapa-siapa, dia hanya penjahat cyber yang tinggal di luar negeri tetapi mencari rejeki dengan berbuat onar di Indonesia, mengendorse fitnah, mengendorse apa tuh namanya, kebiadaban ucapan dia di dunia maya di Indonesia ini. Ayo kita sama-sama tidak menormalisasi perbuatan-perbuatan jahat ya, apalagi cyberbullying ini sangat ngeri. Belum tentu mental orang itu sekuat aku, anak aku dan keluargaku dan teman-temanku, belum tentu ya. Ya sudah pokoknya gitu, tidak penting dibahas, ini manusia. Yang penting kalian belajar dari kejadian ini, stop bullying ya. Jangan karena uang kalian mau melakukan apapun. Kalian ingat, gara-gara ucapan kalian mental orang rusak.